Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Jadi pada pagi hari ini menjelang siang kita akan belajar topik mengenai nutrisi ya pada penyakit tropis. Jadi topik nutrisi ini dikasih di awal, biasanya itu di belakang setelah penyakit-penyakit tropis yang lain sudah dibahas, tapi kali ini dikasih di depan. Ya, mungkin supaya adik-adik cepat memahami bagaimana sih sebenarnya dampaknya itu penyakit-penyakit tropis terhadap nutrisi dan bagaimana pentingnya itu nutrisi terhadap penyakit-penyakit tropis. Ya, nah jadi tolong jangan underestimate ini tentang nutrisi karena pengalaman tiap tahun itu soal gizi justru paling banyak yang tidak benar jawabnya. Ya. Padahal sebenarnya itu soalnya itu semuanya dari ada slide yang saya jelaskan. Ya, cuma mungkin karena mungkin banyaknya topik, ya, gizi cuma satu kali saja. Nah, hasil pas ujian justru dianggap soal gizi yang paling susah. Ya. Nah, jadi semoga kali ini kalau kalian tidak mengerti bisa langsung ditanyakan, Dek. Nah, saya lebih suka kalau kita lebih diskusi saja. Itu artinya kalian memang mau memahami. Ya, nah jadi apa yang akan adik-adik perlu ketahui dalam nutrisi terhadap penyakit tropis dalam topik kali ini, ya. Jadi ada tiga topik ya, 3 subtopik. Jadi yang pertama itu respon metabolisme tubuh terhadap infeksi. Jadi bagaimana tubuh kita merespon, bagaimana metabolisme di tubuh itu merespon terhadap apabila ada infeksi yang masuk. Dan bagaimana perannya nutrisi dan imunitas di dalam tubuh kita apabila infeksi yang masuk. Ya, dan bagaimana dampaknya nutrisi dan bagaimana terapi nutrisinya. Nah, pada penyakit infeksi, khususnya yang sangat berdampak terhadap nutrisi dalam tubuh itu adalah infeksi HIV, ya. Nah, banyak infeksi-infeksi yang lain yang kalian pelajari, ada infeksi cacing, mikroba dan sebagainya ya, parasit, ya. Nah, tapi yang paling berdampak terhadap kondisi nutrisi dalam tubuh, ya, yang sampai bisa menyebabkan kita jadi sangat kurus, malnutrisi dan sebagainya, dampak metabolisme berubah, itu adalah infeksi HIV dan infeksi TB. Ya, cuman kalau TB itu kalian nanti sudah pelajari di respirasi. Ya, jadi ini dibahas nutrisinya di respirasi. Jadi di tropis ini yang kalian pelajari nanti adalah ini. Ya, terapi nutrisi khusus di HIV. Nah, di HIV itu dia meliputi ini semua. Ya, kalau yang lain-lain kalau cacing, parasit dan lain-lain itu bakterinya musnah. Nah, metabolisme tubuh kembali normal. Tapi kalau HIV, dia masuk ke viral load, masuk ke sistem imun. Nah, obatnya seumur hidup. Nah, jadi dampak nutrisi itu berkepanjangan. Ya, jadi orang bisa sangat kurus. Orang yang tadinya gemuk, bisa sangat kurus. Nah, tambah lagi penyakit-penyakit lain bisa tambah masuk banyak. Jadi tambah jelek kondisi tubuhnya. Ya, nah, kalau kalian lihat inilah kenapa ini anak. Ya, kalau begini. Ini demam ya. Jadi dampak awal orang kena infeksi itu pasti ada respon dalam tubuh ya sistemik yaitu demam. Di sebelahnya itu demam adalah simptom. Ya, simptom gejala yang menandakan ada respon tubuh ya akan memicu neutrofil ya, memicu mediator-mediator radang secara sistemik melawan patogen yang masuk dalam hal ini bakteri. Nah, gejala yang pertama itu adalah demam. Nah, sudah kan pasti kalian sudah pelajari itu semua bagaimana mekanismenya. Nah, kalau demamnya ini kalau bakterinya tetap bertahan dalam tubuh, nah demamnya tidak turun-turun, nah mediator-mediator radang itu tetap ada. Nah, kalau tidak segera diobati, terlambat diobati, bisa berdampak berkepanjangan buruk ya, bisa sampai tidak sadar dan dipasangi monitor, ya, dipantau ketat di ruang ICU, ya. Nah, disinilah perannya. Di sini sangat berperan bagaimana sistem imun kita
yang dipengaruhi oleh nutrisi. Ya, jadi nanti kita pelajari bagaimana nutrisi itu bisa memperbaiki sistem imun dan sistem imun dalam menangkal bakteri yang ada dalam tubuh. Ya, dan bagaimana metabolisme tubuh. Nah, ini yang pertama. Jadi respon metabolisme tubuh terhadap infeksi adalah terjadi kondisi hipermetabolik. Ya. Nah, misalnya kita dalam tubuh kita ini kan ada metabolisme tubuh. Ya, tubuh bermetabolisme seperti metabolisme tubuh seperti pembentukan glukosa, penyimpanan cadangan glukosa, ya, pembentukan lipogenesis, ya, penyimpanan cadangan lemak, ya, kemudian protein yang akan membentuk otot. Nah, kondisi-kondisi di mana ada infeksi seperti tadi terjadi mediator radang, ada respon dari patogen terhadap bakteri mengeluarkan sitokin-sitokinnya, proinflamasinya. Nah, itu akan apabila patogen mediator radang inflamasi yang dihasilkan oleh bakteri itu sangat besar, ya, tubuh kita tidak mampu dalam menangani. Nah, terjadi kondisi hipermetabolik, ya. Nah, kondisi hipermetabolik ini selain tadi karena munculnya demam, infeksi sistemik, nah di metabolisme tubuh terjadi ini hiperglikogenolisis, gluconeogenesis. Ada yang masih ingat apa itu glikogenolisis dan gluconeogenesis? Tidak ada yang ingat. Ingat ya, glikogen, gluconeogenesis. Ini berasal dari kata glukosa. Ya, lisis artinya pemecahan, genesis artinya pembentukan. Ya, jadi kalau glikogenolisis dari kata dasar glikogen. Glikogen adalah cadangan glukosa yang disimpan di otot. Ya, jadi glikogenolisis adalah pemecahan cadangan glukosa untuk menghasilkan glukosa, ya, sebagai sumber energi. Kalau gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari substrat selain glukosa, ya. Jadi ini gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari sumber substrat yang bukan karbohidrat. Artinya pembentukan dari protein dan lipid yang kemudian dipecah, kemudian dibentuk menjadi glukosa, makanya namanya gluconeogenesis. Ya, nah jadi proses ini yang terjadi. Kondisi pada saat hipermetabolik, tubuh itu merespon terhadap infeksi. Nah, tubuh itu butuh energi tetap ya, energi karbohidrat. Utamanya substrat utama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah makanan utamanya otak. Organ vital kita adalah otak, ya. Nah, pada saat orang sakit, metabolisme meningkat, makanya kita selera makan menurun. Kita tidak bisa makan, susah makan, lemas, makanya cadangan glukosa dalam tubuh itulah yang dipergunakan untuk menjadi sumber energi yang ada. Kita bisa tetap beraktivitas walaupun sudah lemah, ya. Nah, karena tidak ada cadangan dalam tubuh. Nah, bayangkan kalau misalnya orangnya sudah kurus, cadangannya menipis, apa memang dia bentuk jadi glukosa. Nah, jadi sebenarnya ada untungnya juga kalau kita gizinya bagus, ya. Nah, ada lemaknya. Nah, itu yang dibentuk sebagai cadangan, tapi jangan juga berlebihan, ya. Karena ada efek yang muncul juga kalau berlebihan dari lemak yang berlebih. Nah, jadi kita kembali ini hipermetabolik karena terbentuknya glikogenolisis, gluconeogenesis. Nah, dengan cepat, ya, proses ini akan meningkat dengan cepat. Maka terjadilah kondisi hiperglisemia. Jadi kalau misalnya kalian nanti di UGD ada pasien-pasien akut sakit, ya, kalau kalian periksa darahnya, GDS-nya, jangan kaget kalau tiba-tiba kita periksa GDS-nya tinggi. Orang tidak DM awalnya langsung 200 lebih, 300 lebih, itu bisa dampak kalau fase akut. Ya, karena kondisi ini. Ya, dia memang tubuh merespon dengan cepat. Ini sebagai respon tubuh kompensasi terhadap metabolisme yang tiba-tiba tidak bisa dapat suplai, ya, pemecahan. Nah, hormon glikogen di situ memecah ini, jadi GDS akan selalu meningkat. Ya, jadi jangan kaget, jadi jangan buru-buru mendiagnosa ini pasien DM. Tunggu dulu beberapa saat, nanti dia akan turun.
biasa 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, dia akan berangsur-angsur turun. Ya, setelah terjadi adaptasi dalam tubuh. Nah, apabila berkepanjangan, inilah tadi muscle dan visceral proteolysis. Jadi protein di otot itu dipecah, ya. Nah, protein dan otot itu dipecah. Ini kalau misalnya berkelanjutan ya, misalnya patogen dalam tubuh itu misalnya seperti HIV ya, TB itu, nah, di mana dia tetap stay dalam tubuh, ya, imun kita tidak mampu dalam menangani mereka. Nah, cadangan glukosa sudah habis, maka dipecah kemudian adalah protein dan lipid. Nah, protein itu dipecah dari sumber adalah otot ya. Nah, otot dan visceral. Nah, lama-kelamaan makanya kita lihat itu orang ya, kalau lama sakit cepat sekali kurus kelihatan. Karena itu lagi pemecahan proteolisis. Protein-protein itu dipecah untuk menjadi gluconeogenesis sebagai sumber energi. Jadi kelihatan muscle-massnya, body weight-nya itu turun. Ya, lipolisis, lemak-lemak di seputan sangat kentara turun. Ya, dan yang dipecah pertama adalah lipid, kemudian protein. Lipid yang paling kentara dipecah adalah lemak-lemak seputan. Jadi di bawah ini, kalau kalian makannya yang ukur apa namanya itu TLK, tebal lipatan kulit, yang dulu CSL, masih ingat? Tebal lipatan kulit itu lemak-lemaknya itu paling kentara, yang paling menurun itu sini, bicep tricep, ya, kemudian di subcutaneus sini, makanya langsung kelihatan itu tulang-tulang otot scapula anunya ya, ini otot-otot di sini di toraksnya, nah di situ sangat sangat nampak kelihatan. Ya, itu karena ini kondisi tadi ini, respon metabolisme tubuh, hipermetabolik. Ini semua merupakan adalah kompensasi tubuh terhadap infeksi yang terjadi. Ya, karena asupan tidak adekuat, karena adanya mediator radang yang diakibatkan karena ada patogen yang masuk memicu ini semua. Ya. Nah, ini dia, ya. Carbohydrate regulating hormonnya apa? Ini tadi ini ya. Nah, selama fase awal dari demam, dari bakteri dan virus akan meningkatkan konsentrasi glukosa, insulin, hormon glukagon, ya, yang akan meningkat dengan sangat cepat dan akan memecahkan glukosa dari penyimpanannya itu tadi glikogen karena aktivasi dari ini dia hormon adenyl siklase formasi dari siklus AMP, ya, dan akan men-setting kembali glikogen di hepar mensintesis fosforilase enzim, ya, menjadi glikogenolisis. Ya, di hati akan meningkatkan pembentukan gluconeogenesis dari substrat yang ada, yang tersedia. Jadi kalau kita tidak mempunyai cadangan lemak yang banyak atau protein yang banyak, gizi kita kurang, nah, di mana harusnya ini ada pemecahan meningkatkan gluconeogenesis, tapi karena cadangan yang kurang, yang tersedia hanya sedikit, maka tidak ada yang terbentuk ini. Oleh karena itu, kondisi malnutrisi sangat rentan terjadi, ya. Nah, jadi akan meningkatkan hiperglisemia, glikosiuria di selama infeksi, ya. Untuk pasien-pasien diabetes akan membutuhkan jumlah yang sangat besar dari insulin, ya. Khusus kalau diabetes, karena kalau diabetes kan sudah tinggi gulanya, tambah ada kondisi seperti ini pasti akan slide dengan cepat, meningkat dengan cepat GDS-nya. Jadi akan membutuhkan insulin yang dosis tinggi untuk fase awal. Tapi kalau untuk yang tidak diabetes, tidak perlu. Ya. Nah, selain karbohidrat, ada juga yang dinamakan yang dampak dari hipermetabolisme, katabolisme. Ya. Terjadi pemecahan dari protein. Ya, adanya yaitu negatif energi balance. Ya. Keseimbangan energi negatif. Ini diakibatkan apabila kita tidak mempunyai cadangan massa otot yang bagus dalam tubuh ya. Nah, diakibatkan karena mungkin kita intake proteinnya tidak terlalu memadai misalnya sehari-hari ya. Jadi otot kita tidak terlalu banyak terbentuk sehingga tubuh tidak mempunyai jumlah yang cukup besar dari asam amino. Ya. Nah,
di mana kalau kurangnya ini akan meningkatkan kehilangan nitrogen balance yang banyak, ya. Nah, diakibatkan karena kurangnya dieteri nitrogen intake. Jadi, protein yang kita konsumsi, ya, protein yang kita konsumsi kemudian akan dipecah menjadi asam amino dalam tubuh, itu akan menjadi zat pembangun, ya, dalam sel-sel dalam tubuh, khususnya sistem imun, ya. Nah, apabila protein yang kita konsumsi itu bagus atau tidak, kita bisa nilai dari nitrogen balance, ya. Nitrogen balance itu kita lihat dari urin, ya, kita lihat dari urin. Nah, kalau misalnya menunjukkan negatif energi balance, artinya protein yang kita konsumsi itu kurang, ya. Yang bagus kalau positif, artinya konsumsi protein yang kita itu bagus, tercukupi untuk metabolisme protein dalam tubuh. Nah, kapan itu negatif, maka ingat bahwa protein merupakan sumber pembangun. Semua sel T dalam tubuh sistem imun itu terbentuk dari protein, ya. Nah, jadi kalau misalnya protein kita itu sedikit, negatif energi balance terjadi, maka sumber utama pembentukan sistem imun itu juga sedikit, ya. Jadi sistem imun itu yang kita harapkan tinggi itu tidak bisa proper untuk menangani, melawan itu virus yang ada atau bakteri yang datang, ya. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat hipermetabolisme itu, terjadi katabolisme juga protein seperti ini, ya, loss nitrogen. Jadi pada saat terjadi ini maka intake protein harus ditingkatkan pada saat terjadi infeksi, ya. Nah, baik dalam bentuk, jadi outputnya itu bisa dari urin, bisa juga dari pada fase demam saat proses infeksi terjadi, ya. Jadi itu pentingnya ya protein. Nah, sekarang kita pindah ke tadi respon metabolisme. Nah, sekarang bagaimana perannya sistem imun, ya. Sistem imun dan nutrisi terhadap kejadian infeksi. Ya, sudah tadi sebelumnya saya bahas bahwa protein itu merupakan prekursor, ya, zat pembangun juga terbentuknya sistem imun. Nah, bagaimana sebenarnya itu sistem imun itu dalam menangani infeksi? Ini mungkin sudah ada yang kuliahnya tuh. Ada yang kalian sudah tahu ini innate immunity, adaptive immunity di kuliah imunologi, kan? Nah, mungkin sudah lupa semua, toh. Nah, karena sudah lama dilewati, jadi saya refresh saja deh. Nah, refresh ini berkaitan dengan bagaimana respon tubuh, mekanisme tubuh terhadap infeksi yang masuk dalam tubuh, dan bagaimana kaitannya dengan nutrisi. Nah, jadi pertama-tama saat infeksi itu masuk, kita itu sudah dibekali dengan banyak sekali barrier, ya, untuk menangkal infeksi. Pertama-tama adalah kulit, ya. Kulit ini sudah bukan barrier pertama kita untuk melawan infeksi sebelum masuk ke dalam tubuh. Belum sampai kulit, di bawah kulit ada lagi mukosa membran. Kalau misalnya kulit kita ada luka, ya, nah di mulut ada lagi itu mukosa membran. Terus di mulut ada saliva, semua itu ada antibakteri, ya. Sudah itu masuk, di air mata juga ada. Nah, kemudian ada juga di asam lambung. Ini paling tinggi asamnya dan tidak ada bakteri yang bisa tahan, ya, selain Helicobacter pylori, ya. Nah, jadi untuk bakteri lain ini bisa pecah. Jadi kalau misalnya jadi kalau kondisi tubuh kita bagus, ini semua bisa proper melawan bakteri. Itu juga kalau misalnya sistem imun kita yang tidak bagus, karena itu dipengaruhi karena nutrisi. Nah, ini bisa menurun kemampuan bariernya dalam menangkal infeksi. Nah, kalau jadi bakteri yang lebih kuat, nah maka masuklah bakteri ke dalam tubuh. Nah, itulah menimbulkan gejala. Jadi, pertama-tama, ya, setelah akan bakteri masuk, itu ada yang berperan namanya innate immunity, ya. Nah, pertama tadi itu kan innate protection, ya, itu pada barrier ini. Nah, kemudian ada bakteri, tubuh akan merespon, ada nih bakteri, ada patogen asing masuk dalam tubuh yang mereka tidak kenal. Nah, ada pertama innate immunity yang awal, yang akan merespon 0 sampai 4 jam. Nah, akan memicu pasca inflamasi 4 jam sampai 4 hari.
yaitu dengan melepaskan sitokin proinflamasi, koagulasi, dan fever yang memunculkan nanti ya. Nah, jadi ini adalah gejala fase-fase inflamasi ya, bahwa faktor sel imun kita sudah mulai berperan dalam melawan bakteri ya. Nah, ini jadi apa-apa itu ini dia mast cell, dendritic cell, makrofag, natural killer, ya, eosinophil, basophil, neutrophil. Ya, ini semua. Nah, ini semua kalau dia bisa basmi bakteri di awal, dia tidak akan lanjut ke sini. Ya, tapi ada bakteri yang dia mampu bertahan dari ini semua dan dia mampu melewati ini semua. Nah, makanya innate immunity kita tidak sanggup, makanya dia akan memanggil adaptive immune. Ya, itu adalah sel T, sel B. Ya. Nah, di mana ini ada 4 sampai 14 hari dia akan bekerja melawan ini virus atau bakteri. Ya. Nah, sel B adalah yang humoral dan sel T adalah yang sel mediated. Nah, disinilah banyak sekali yang berperan adalah protein. Ya. Nah, sebetulnya antibodi, sebetulnya sel T yang membunuh itu bakteri dan virus. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya? Ya, jadi optimalnya itu adalah timbangan ini adalah apa namanya kalau normal immune function dan optimal nutrisi itu dia seimbang lurus begini ya. Nah, dan bagus kalau misalnya gizi kita bagus berlebih begini ya. Jadi imun aktif bisa dapat melawan penyakit inflamasi. Ya, ini yang kita harapkan. Nutrisi kita yang nutrisi seperti cadangan glukosa bagus, ya, otot bagus, terus vitamin dan mineral kita tercukupi, ya, nutrisi bagus. Nah, ini kita harapkan. Ya, kenapa? Supaya nutrisi kita bagus, dia mampu dalam melawan mampu melawan infeksi bakteri yang masuk. Ya, jadi imun kita mampu melawan infeksi. Tapi kalau misalnya ini keseimbangan nutrisi kita rendah, ya, kalah. Nah, jadi kondisi malnutrisi itu terjadi karena terjadi imunosupresi. Ya, tidak mampu melawan dari infeksi yang terjadi. Ya, jadi kita harapkan seperti ini. Nah, bagaimana bisa infeksi itu ya dapat menurunkan status nutrisi? Ya. Nah, jadi infeksi ya, dari infeksi yang terjadi dia akan mengganggu pertahanan dari host ya tubuh kita. Ya. Kemudian pertahanan tubuh dalam tubuh kita juga ya bisa memicu munculnya juga infeksi. Jadi ini saling bertimbal balik ya. Nah, karena tadi adalah pertahanan tubuh dipengaruhi oleh status nutrisi seperti protein ya. Jadi protein yang rendah, sistem imun yang rendah bisa memicu infeksi. Jadi karena bakteri sekitaran kita itu sangat banyak ya. Misalnya ada temanmu yang flu, ada yang batuk, tapi kita tidak batuk, itu artinya nutrisi kita bagus, sistem imun kita bagus. Jadi kita tidak terkena infeksi. Ya, tapi bisa juga karena infeksinya yang berat, ya, infeksi yang berat walaupun pertahanan tubuh kita bagus, tapi karena infeksinya yang berat, besar, ya, ini kayak waktu kemarin COVID, ya, walaupun tubuh kita bagus, bisa terkena tubuh. Nah, jadi itu bisa mengganggu pertahanan tubuh. Ya. Nah, infeksi, nah seperti yang tadi ya, infeksi juga dapat menyebabkan undernutrisi juga bisa menyebabkan infeksi. Ya, undernutrisi pasti bisa mengganggu pertahanan dari tubuh kita. Ya. Nah, apa saja kondisi yang bisa terjadi saat infeksi ya dalam tubuh terkait nutrisi ini dia ya. Anoreksia, susah makan, ya, yang menyebabkan penurunan intake, ya, kemudian terjadinya malabsorpsi, misalnya diare, ya, seperti ini diare, penyerapan makanan tidak bagus, ya, nah, kemudian akhirnya menurunkan absorpsi dari nutrisi, jadi misalnya, ya, nah, susah makan, malabsorpsi tidak dapat diserap dengan baik, jadi makanan yang kita makan itu tertinggal hanya dalam lambung ya, sudah dicerna sehingga nutrisi dalam makanan tidak terabsorpsi, jadi seperti vitamin, mineral, ya,
protein, karbo, lemak itu tidak terabsorpsi dengan baik. Nah, terus infeksi, misalnya penyakit parasit dan yang lain-lain, yang mengganggu kerusakan dari intestin, ya, bisa lagi menyebabkan malabsorpsi. Ujung-ujungnya ini lagi ya, diare, ya, kerusakan dari intestin, nutrisi yang hilang, malabsorpsi, ini lagi ujungnya. Ya, infeksi tadi ya menyebabkan metabolisme yang tinggi sehingga membutuhkan nutrisi yang meningkat. Ya, infeksi menyebabkan redistribusi dari nutrien. Infeksi bisa mengaktifasi dari inflamatori dan respon imun, ya, yang tadi. Di mana kondisi-kondisi ini yang akan meningkatkan kebutuhan nutrisi yang tinggi, ya, karena ya tadi itu ya banyak loss yang terjadi ya tadi ya, pemecahan glukosa, lipid, protein, sehingga kebutuhan protein, karbohidrat, lemak juga akan menjadi meningkat. Ya, ini ya efek protein terhadap energi malnutrisi pada fungsi imun. Ya, nah ini dia. Thymus, spleen, tonsil ini merupakan prekursor ya tempat terbentuknya sel T. Ya, dia akan menurun. Ya, karena adanya tadi ini malnutrisi. Ya, jadi pada fungsi imun akan menurun. Ya, kalau malnutrisi. Jumlah leukosit ya seimbang. Nah, limfosit T dia bisa menurun. CD4 menurun, CD8 menurun. Ya, nah banyak yang menurun. TNF, interleukin 1, interleukin 6, production, ini semua antiinflamasi ya. Nah, itu semua menurun. Itu karena energi malnutrisi. Jadi itu pentingnya itu efeknya ya protein malnutrisi terhadap infeksi. Nah, ini ilustrasinya deh ya, ini ilustrasinya. Ya, jadi ini adalah jembatan ya tubuh kita ya yang akan dipengaruhi oleh ya, selama kita nanti ini jalan mulai misalnya kita bekerja apa semua pasti ada stres ya, mulai ada juga kadang sakit ya, infeksi. Nah, ini semua adalah faktor-faktor pemicu terjadinya inflamasi ya. Nah, ini sistem imun kita yang akan menopang ya, akan menopang ini tubuh host ya, mulai dari berkembang sampai dia matur. Nah, dengan imun, nutrisi ya, kebiasaan, selami, adaptasi dan latihan ya, ini semua adalah sel-sel pembangun dari fondasi-fondasi tubuh. Jadi kalau ini fondasinya bagus, stres, infeksi dan penyakit-penyakit lain kalau ada, dia mampu tetap menopang ini tubuh kita dengan bagus. Ya, tapi kalau misalnya ada ini semua, sementara kita tidak mampu melakukan ini dengan baik, ya, makanya fondasinya lemah, makanya beban-beban ini akan bisa meruntuhkan ini jembatan. Nah, itu muncul gejala-gejala kalau kalian sudah terkena penyakit. Nah, jadi makanya pentingnya itu nutrisi untuk menopang ini semua menjadi fondasi tubuh sistem imun kita dalam melawan berbagai infeksi. Ya, nah ini dia. Apa-apa saja vitamin mineral ya yang membangun ini sistem imun kita. Ini deh, nah jadi imun sistem ada eksternal, ada internal ya. Eksternal tadi itu tadi ya skin, mukosa ya. Nah, internal itu tadi ya. Nah, yang first line dan second line. First line tadi itu yang natural killer ya, yang innate immunity, yang kemudian yang second line itu sudah lanjut adalah yang advance ya. Nah, jadi yang kalau yang eksternal itu ini vitamin mineral yang harus kita tercukupi ya untuk bisa membangun sistem imun kita tetap bagus. Nah, yang first line-nya innate immunity ini semua. Ya. Nah, kalau yang second line ini semua. Coba kalian perhatikan. Sama gitu, mirip-mirip vitamin-vitamin mineralnya. Nah, ini semua ada semua jadi makanan deh, banyak di sayur-sayur sama buah-buahan. Ya. Nah, jadi kalian harus banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena ini mengandung ini semua. Ya. Jadi kalau ini bagus, properly, nah, jadi sistem imun juga bagus membentuk ini semua. Ya, jadi pertahanan tubuh kita bagus. Nah, jadi kuat ya.
Ini tadi sudah ya. Nah, jadi kita masuk ke penyakit. Nah, bagaimana nutrisi pada penyakit infeksi? Kenapa sih HIV? Ya, karena ini ya. Kalian belum masuk kuliahnya HIV ya. Nah, jadi saya sekilas ya, bahwa karena HIV itu merupakan suatu penyakit virus ya, karena dia menyerang langsung virusnya itu dia langsung menyerang ini apa? CD4. CD4 tadi itu kalau kalian perhatikan ini ya, dia masuk di sini, untuk di sel T. Ya, masuk dalam sel imun ya yang advance. Nah, dia masuk di situ, dia mampu virus itu dia mampu mereplikasi dirinya di situ. Jadi memang sistem imun kita yang dia serang sehingga sistem imun kita tidak mampu dalam menangkal ini virus. Jadi yang apa perannya nutrisi di sini? Bagaimana caranya nutrisi itu mampu menekan kemampuan virus ini dalam bereplikasi? Itu namanya viral load. Ya, kita harus mengurangi viral load-nya ini virus. Ya, dari segi nutrisi. Ya, kalau nanti dari treatment pasti ada ARV. Tapi ARV itu banyak juga efek sampingnya. Nah, dengan nutrisi sangat penting sekali nutrisi, karena dari nutrisi kita bisa mampu menekan ini viral load. Ya, sehingga tidak mampu, jadi virus itu tidak mampu bereplikasi dengan sangat cepat. Walaupun itu virus tidak mampu kita hilangkan ya. Ini dia progresinya ya. Anggap ini adalah sel-sel imun kita ya. Ini CD4. Apabila HIV itu masuk, infeksi, sistem imun kita agak rendah, ya dalam kurun waktu minggu sampai bulan, ini yang merah ini adalah infeksi virusnya ya. Ini adalah virus-virusnya masuk. Ya, virus-virus akut. Ya, dia langsung masuk dengan cepat. Tapi kalau sudah dokter kronik, dia pelan, dia sedikit, nanti lama-lama makin banyak. Nah, ini yang bisa dapat merusak destruksi dari jaringan limfa. Ya, sumbernya itu jaringan sel T. Ya, di mana sel limfoid itu merupakan tempatnya, gudangnya, pabriknya, ya, sel-sel imun. Ya, nah di situ dia melakukan destruksi. Nah, ini yang tanpa disadari, ya, bisa langsung memicu ini. Ya, lihat ini, ini CD4 yang tadinya banyak, ada berapa ini, semakin lama makin sedikit. Dan akhirnya habis. Ya, tinggal sedikit. Itu karena tanpa disadari, viral load-nya ini ada cepat, ya, sampai ditangani. Kalau kayak gini, kondisi pasien sudah sangat berat, ya. Bukan hanya HIV, tapi virus-virus, bakteri-bakteri lain itu gampang sekali menginfeksi dalam tubuh. Ya, walaupun batuk flu itu jadi terlihat sangat berat sekali. Ya, karena sistem imun yang tadinya bisa menangkal sudah tidak ada. Ya, jadi begitu. Nah, infeksi HIV ini merangsang produksi sitokin seperti NF-alpha, interleukin 6, interleukin 1, interferon gamma, ya, dan populasi target dan aktifkan dan jaringan limfoid. Nah, secara paradoks membantu dalam membangun dan menyebarkan infeksi HIV. Ya, jadi infeksinya makin besar. Nah, malnutrisi dianggap sebagai penyebab paling umum defisiensi imun. Ingat ya, jadi kondisi malnutrisi sebagai penyebab. Ya, jadi makanya malnutrisi ini harus ditangani dengan cepat, ya, karena dia menyebabkan paling sering terjadi defisiensi imun. Malnutrisi akan menyebabkan sistem kekebalan itu menurun, penyakit menular, ya, akan semakin cepat terjadi. Malnutrisi memunculkan disfungsi dalam sistem kekebalan dan meningkatkan kerentanan host terhadap infeksi. Disfungsi kekebalan ini disebut sebagai sindrom defisiensi imun. Yang dapat nutrisi disebut NH, ya, nutrisi yang berperan terhadap AIDS, ya, itu. Nah, ini ya. Nah, protein energi malnutrisi adalah defisit energi yang diakibatkan karena defisiensi kronik dari seluruh makronutrien. Ya, nah, jadi kekurangan nutrisi mempengaruhi mekanisme kekebalan tubuh. Nah, defisiensi asam amino esensial dapat menekan sintesis protein yang bertanggung jawab untuk produksi sitokin yang dilepas oleh limfosit, makrofag, sel tubuh lain, protein komplemen, epikinin, faktor pembekuan, dan enzim jaringan yang diaktifkan selama respons fase akut. Ya, jadi ini semua yang tadi ya. Nah, itu semua kekurangan nutrisi yang bisa
karena defisiensi nutrisi, defisiensi protein, asam amino esensial, makanya sintesis protein yang harusnya ada, ini semua, itu jadi tertekan, tidak muncul. Ya, jadi tidak, ya tentara-tentara dalam melawan itu semua bakteri, itu sedikit, tidak ada, kurang. Ya, jadi otomatis salah. Ya, nah itu makanya bahayanya kondisi malnutrisi. Kekurangan arginin, ya, asam amino esensial itu arginin, mengurangi produksi oksida nitrat dan asidnya, antioksidan, memungkinkan efek merusak radikal oksigen itu B. Ya. Arginin telah terbukti meningkatkan fagosit, makrofag alveolar, menekan sel T suppressor, merangsang sel T helper. Glutamin asam amino non esensial diperlukan untuk limfosit dan sel-sel lain yang berkembang pesat. Jadi glutamin itu adalah asam amino, sebenarnya asam amino yang non esensial ya. Tapi karena kondisi malnutrisi dia menjadi esensial. Esensial artinya substrat yang perlu ditambah dari luar. Ya, non esensial artinya sudah ada, tubuh bisa membentuk sendiri. Ya, esensial itu berarti kita harus tambah dari luar. Ya, nah jadi glutamin itu yang tadinya ada dalam tubuh sudah dibentuk sendiri, tapi kita butuh dia dari luar. Karena dia penting dalam mendukung pembentuknya limfosit dan sel-sel yang lain, sel-sel imun khususnya. Nah, ini dampaknya ya, sel-sel ini sel-sel imun semua ini, sel-sel imun ya, ada CD4, CD8, sel T, sel alpha, ini semua ada inflamasi semua ya. Nah, bagaimana efeknya terhadap HIV infeksi? Lihat ini ya, HIV akan menyebabkan semua turun ya. Nah, kemudian ada malnutrisi juga menurun, jadi sama ya, mirip ya. Jadi orang yang malnutrisi tanpa HIV ya juga akan menurun ya. Nah, bayangkan kalau ada malnutrisi, ada juga HIV, maka 2 kali menurunnya ini semua sel-sel imun. Ya, nah defisiensi nutrisi akhirnya dampaknya ini malnutrisi, protein energi malnutrisi semua kurang. Ya. Nah, sejauh ini adik-adik paham tidak? Atau susah dipahami? Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, ini ya. Jadi kondisi HIV akan mengganggu sistem imun, ya. Nah, akan berdampak terhadap metabolisme tubuh dengan bergejala seperti diare, ya. Akan memicu penyakit-penyakit nosokomial, ya, infeksi nosokomial seperti TB, ya, malaria, pneumonia, ya. Kondisi-kondisi ini karena sistem imun yang turun juga akan menyebabkan kondisi-kondisi yang memperberat malnutrisi. Dengan contohnya ya, bisa dapat dilihat dari sini ya, bukanya tubuh dan kaki seperti ödem karena proteinnya rendah. Ya. Nah, kemudian lucunya nih kulit, mata dan rambut rontok. Ya. Nah, darah menurun, turun berat badan makin kurus, otot-otot mengecil. Ya. Nah, dampak malnutrisi akan memperburuk kondisi sistem imun. Ya. Dan sistem imun yang buruk tadi akan memicu kembali ini. Akan terjadi sebuah lingkaran setan di sini ya, karena HIV ya. Jadi semakin jadi ini akan saling berputar terus ya. Oleh karena itu harus diputus ini lingkarannya ya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kondisi zat gizi yang tubuh meningkat ya. Jadi kalau tidak akan semakin menurun dan kemudian lingkaran itu akan terus terjadi. Ya, oleh karena itu, nutrisi yang bagus akan meningkatkan meningkatkan resisten terhadap infeksi dan penyakit, memperbaiki energi. Oleh karena itu, seseorang harus diberikan nutrisi yang lebih kuat, lebih tinggi, dan produktif. Kondisi katabolisme yang terjadi akan menyebabkan kebutuhan energi yang meningkat. Ya, karena kompensasi itu yang terjadi adalah tadi glikogenolisis, dari gluconeogenesis dan lipolisis. Ya,
Dan itu metabolisme glukosnya akan meningkat, resisten insulin karena dia sudah meningkat, ya karena dipicunya oleh hormon tadi glukagon, katekolamin, dan glukokortikoid. Sehingga terjadi hiperkatabolisme. Kondisi hiperkatabolisme yang terjadi dalam tubuh akibat infeksi itu akan mengganggu imunitas dalam tubuh sehingga daya tahan tubuh kita menurun, ya. Nah, infeksi akan semakin berat terjadi. Dan itu di sisi lain terjadi katabolisme dari protein, pemecahan protein, ya, keseimbangan nitrogen negatif terjadi sehingga bisa menyebabkan akumulasi toksikorenin, ya, karena pemecahan protein itu dikeluarkan melalui urin, ya. Apabila negatif itu bisa mengganggu fungsi ginjal, hipoalbuminemia terjadi sehingga kondisi infeksi yang tinggi, gangguan fungsi ginjal juga sudah terjadi akibat katabolisme protein yang tinggi, ya. Apabila sudah terlanjur ini perlangsungan yang lama tidak diobati dengan cepat dan cepat, nah sehingga survival rate-nya akan menurun, ya. Nah, jadi ini adalah efek-efek HIV pada kondisi nutrisi yang kalian akan bisa dapatkan, ya, pada kasus itu. Jadi kebutuhan energi meningkat, kebutuhan nutrisi meningkat, infeksi sekunder berulang bisa terjadi, anoreksia, muncul sariawan, membuat pasien lebih sudah susah makan karena sakitnya, ada lagi sariawan membuat tambah susah makan, ya, diare yang berulang, ya, menghambat efek obat, malabsorpsi, dan respon peradangan yang tinggi, ya. Jadi ini semua saling mendukung untuk menyebabkan orang jadi malnutrisi, ya. Nah, ini ya. Kenapa tadi menurunkan rasa lapar? Ya, karena pada sulitnya mencerna makanan, ya. Sulitnya mencerna makanan akibat dari infeksi yang terjadi, misalnya ada sariawan, ya. Nah, ada demam, ya, efek samping dari obat-obatan dan depresi, ya. Nah, pasien-pasien HIV juga sudah rentan terjadi depresi, ya. Dia sudah pertama karena diagnosanya, ya. Nah, dia membuat putus asa. Terus yang kedua memang karena kelangsungan penyakitnya. Nah, kemudian tadi absorpsi, ya, yang bisa disertai dengan diare. Itu karena masuknya lagi di bakteri-bakteri lain seperti ini salmonella, mikrobakterium, bacillus intercellular, ya. Nah, ada ini semua parasit, ya, kan ini semua sudah masuk semua juga ke dalam tubuh, ikut menginfeksi. Ya, HIV menyebabkan kerusakan di sel intestin yang menyebabkan virus usus itu mulai menipis, mulai rata. Itu kan virus itu ada kayak rumbai-rumbainya, ya. Nah, virus HIV itu dia membuat itu rumbai-rumbainya itu merata, ya. Nah, itu yang menyebabkan, nah di situ tempatnya terserap itu substrat dalam makanan, ya, absorpsi. Nah, kalau itu tidak terseraplah semua nutrisi dalam makanan, vitamin, mineral itu tidak masuk, ya. Nah, menurunnya absorpsi dari deoksilos, nah ini akan menyebabkan karbohidrat dan lemak itu tidak terabsorpsi dengan sangat baik, ya, sehingga seperti vitamin A dan vitamin E itu tidak terabsorpsi, di mana ini merupakan vitamin yang penting terhadap fungsi sistem imun, ya. Nah, kalau mual dan muntah bukan side effect dari medikasi, ya, atau infeksi oportunistik. Nah, penurunan berat badan, penipisan otot, ya, lebih jauh lagi bisa menyebabkan terserap sistem imun. Nah, jumlah besar dari nutrisi akan dibutuhkan selama demam dan infeksi yang menyertai dari infeksi HIV. Ya, jadi oleh karena itu sangat penting terapi nutrisi pada penyakit infeksi khususnya itu. Anemia bisa terjadi, ya, karena rendahnya Fe dalam makanan, kandungan susah makan, infeksi apabila ada malaria, ya, atau cacing, ngambang, dan tambah dengan inflamasi. Nah, bisa terjadi anemia. Nah, kalau anemia terjadi, wah itu agak berat, ya. Nah, bisa susah ditangani karena sistem imunnya dengan letargi. Nah, lebih jauh lagi menurunkan food intake, nutrisi absorpsi, dan dapat menyebabkan disrupsi dari metabolisme, infeksi kronik, muscle wasting, dan hilangnya limba diffusion. Ya, nah, di sisi lain bisa terjadi juga demensia dan neuropsikiatrik gangguan.
Ya, jadi bukan hanya gangguan fisik, tapi juga psikis bisa terjadi. Ya, nah itu tadi berkaitan juga tentang nutrisi. Ya, karena tidak pasien biasa tidak tidak memperhatikan kesehatan dirinya, kebersihan dirinya, ya tidak mau mandi, buang air kecil di mana tidak di kamar mandi, lupa kalau sudah makan atau sebelum makan, ya. Nah, ini menyebabkan nutrisi yang jelek. Ya. Sindrom wasting didefinisikan sebagai kehilangan lebih dari 10% dari berat badan, biasanya dengan tidak adanya penyebab wasting lain yang dapat dideteksi selain infeksi HIV. Sedangkan perbaikan nutrisi harus dimulai sebelum pasien mencapai tahap ini. Ya, sindrom wasting itu ya, nah ini adalah kekurangan, kehilangan lebih dari 10% dari berat badan awalnya kita. Nah, ini ya metabolik. Kalau metabolik wasting, ini ya ada ini semua. Ada perubahan metabolik, anoreksia, hipogonadisme, gangguan gastrointestinal, ya ada faktor imunologi. Ya, wasting itu kehilangan lebih besar daripada 10% dari berat badan disertai dengan diare atau chronic weakness, kelemahan ya, yang kronik dan ada demam. Nah, setidaknya 30 hari bisa dikaitkan dengan infeksi HIV. Ini adalah mortality dan progres penyakit ya. HIV berhubungan dengan wasting ya. Nah, jadi penurunan berat badan itu sangat erat hubungannya dengan mortalitas apabila sudah terjadi AIDS ya. Nah, ini kalau dari penelitian ya. Mortality hazard ratio dipakai ya. Nah, semakin besar persentasenya, semakin besar hazard ratio-nya. Ya. Bagaimana tujuan terapi gizi yang diberikan untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS? Ya, tujuannya itu pertama, kita harus meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh pasien. Yang kedua, mencapai dan pertahankan berat badan normal. Yang ketiga, memberi asupan zat gizi yang adekuat. Ya, meningkatkan kualitas hidup, menjaga interaksi obat dan makan agar penyerapan obat lebih optimal. Ya, ini tujuan terapi gizi. Nah, cara untuk mencapai ini yaitu pertama-tama dari screening. Ya, kita tentukan IMT-nya, kita cek laboratoriumnya, bagaimana kondisi fisiknya, ya, jadi kita juga pemeriksaan fisik dari ya fisik dari kepala sampai ujung kaki, riwayat gizinya misalnya asupan makannya sebelumnya dia bagaimana, saat sehat dan selama sakit dia bagaimana. Ya, riwayat personalnya, pribadinya dia seperti apa, apakah memang orangnya dia pembersih, rapi, memang dia orangnya teratur atau memang dia tidak memperhatikan misalnya makannya, ya. Nah, kita bandingkan dengan kondisinya saat ini saat dia sakit. Ya, nah kita kemudian setelah lakukan ini, kita tentukan masalah gizinya apa, misalnya kondisi malnutrisinya apa, apakah dia mild, moderate, atau severe malnutrisi. Setelah ditentukan itu, kita lakukan intervensi. Nah, kita tentukan apakah ada wasting atau tidak pada pasien ini. Ya, kita lihat penurunan berat badannya tadi, apakah ada lebih dari 10% atau tidak. Ya, nah, terus kita lakukan body composition, kita lakukan dengan dia. Kalau tidak ada dia, ya dia itu kan untuk melihat komposisi tubuh. Ya, kita bisa melihat, kita bisa ngecek bukan hanya berat badan tinggi badan IMT, tapi di dia itu kita bisa lihat berapa komposisi air, komposisi lemak dalam tubuhnya. Ya, komposisi tulang. Tapi kalau ada dia, ya kita cukup dengan antropometri saja dulu. Kita tentukan berapa IMT-nya pasien. Ini dia ya. Nah, di kebutuhan energi intervensi gizinya itu, kita bedakan sesuai dengan stadiumnya. Jadi pada HIV itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kebutuhan energi harus diperhatikan berdasarkan dari stadium dari penyakitnya. Ya, jadi kalau stadium 1, nah mengikuti kebutuhan normal dan memperhatikan gizi seimbang. Kalau sudah stadium 2, makanya kebutuhan energi total kita harus tambah 10%. Kalau sudah sampai 3 dan 4, maka kebutuhan dari energi total itu kita tambah 20-30% dari kebutuhan normal. Bagaimana tahu untuk kebutuhan normalnya? Nah, kita pakai ini ya, rumus Harris Benedict yang adik-adik sudah pelajari pada saat praktikum. Ya, dari proses praktikum BMD, dari semester awal, adik-adik sudah
belajar ya, menentukan kebutuhan energinya masing-masing. Ya, jadi pakai rumus ini. Ya, nanti dari ini dapat, nah tentukan nih di stadium berapa, tambah 10% kalau di stadium 2, tambah 20-30% kalau di stadium 3 dan 4. Ya. Nah, ya kemudian dilakukan kebutuhan energi terkoreksi. Ya, kebutuhan ini dikali dengan faktor aktivitas dan faktor stres. Nah, ini faktor aktivitasnya dan faktor stresnya. Ya, nah lihat nih kondisi pasien, dia sampai sejauh mana. Ya, semakin besar penyakitnya, kondisi pasien, maka semakin besar dia faktor stresnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kebutuhan makronutrien, protein, karbohidrat, lemak. Ya, untuk protein, nah sampai bisa diberikan 12-15%. Ya, nah, untuk orang normal itu 0,8 sampai 1 gram saja per kilogram berat badan. Tapi kalau tadi terjadi keseimbangan nitrogen yang loss, yang tinggi, ya, nah, itu bisa kita tingkatkan kita bisa tingkatkan kebutuhan protein, ya 1,4 sampai 1,5 ini, ya. Nah, apabila pasien sudah dalam kondisi yang berat, sudah ada demam, sampai sepsis, ada trauma dan luka yang besar, ya. Nah, otomatis kondisi ini akan terjadi katabolisme protein yang sangat besar, ya, energi balance nitrogen yang negatif itu besar. Nah, bisa kebutuhan protein itu ditingkatkan, diberikan sampai 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan, ya. Nah, ini perlu tinggi memang supaya mencegah katabolisme protein yang semakin besar, ya. Karbohidrat, nah ini ya, dapat diberikan 60-75%. Tadi ya, supaya mencegah terjadi pemecahan glukosa tadi yang begitu besar ya, jadi dapat diberikan ini 75%. Nah, jumlah kebutuhan karbohidrat dalam sakit dinyatakan dalam bentuk karbohidrat yang dianjurkan. Pada penyakit, diabetes mellitus, dislipidemia, dan konstipasi membutuhkan serat yang tinggi. Ya, 30-50 gram. Kalau diare, serat rendah, kurang dari 10 gram per hari. Ya, jadi ini perlu ada diperhatikan ya, karena pasien-pasien ini pasti cenderung tadi diare. Ya. Nah, untuk lemak, ya, nah 20-25%. Utamakan lemak tidak jenuh, hindari lemak jenuh. Ya, apabila pasien dislipidemia, butuhkan modifikasi jenis lemak. Nah, lemak yang diberikan adalah lemak yang tidak jenuh, ya, unsaturated. Kebutuhan lemak sedang 15-20%. Nah, kalau untuk lemak rendah kurang dari 10%. Ini kalau ada hiperkolesterolemia. Ya. Kebutuhan cairan perlu diperhatikan karena ingat bahwa pasien-pasien yang infeksi pasti sering terjadi demam, ya. Nah, dimana kalau demam itu, nah terjadi banyak pengeluaran cairan, ya. Nah, jadi kebutuhan cairan pasti akan meningkat. Jadi ini harus tersuplai dengan baik ya, biar pasien tidak dehidrasi, ya, dengan sebesar ini, ya, dewasa dan manula. Ya, pada penyakit tertentu akan membutuhkan pembatasan cairan. Pembatasan cairan apabila pasien ada edem atau ascites, ya, maka asupan cairan diberikan sesuai dengan jumlah urin ditambah dengan insensible water loss itu 500 ml. Ini adalah seperti keringat, ya, seperti itu. Nah, kalau vitamin dan mineral, ya, nah itu perlu diperhatikan karena tadi ya banyak juga bisa terjadi loss dari vitamin dan mineral, ya. Jadi pemberian megestrolacetat dapat meningkatkan nafsu makan, memperbaiki limba di mas, dan berat badan serta asupan. Ya, ini terus pemberian suplementasi antioksidan seperti selenium, ya, dapat signifikan mengurangi resiko penurunan CD4 dan progresivitas AIDS dan mobilitas. Nah, kemudian suplementasi antioksidan seperti seng atau zinc ya pada wanita dan pria dapat memperlambat kerusakan sistem imun serta meningkatkan kadar zinc plasma dan CD4. Untuk pasien yang memiliki trigliserida yang tinggi, nah omega 3 asam lemak itu dapat bermanfaat. Ya, karena omega 3 ini dapat menurunkan serum trigliserida dan dapat menurunkan inflamasi serta memperbaiki depresi. Kebutuhan mineral dan vitamin sesuai dengan AKG. Ya, jadi berikan multivitamin yang sesuai dengan AKG. Karena kita pastikan karena dapat dipastikan bahwa pasien-pasien yang infeksi pasti makannya kurang ya, dari pasti asupan
vitamin dan mineralnya pun masih kurang. Jadi sebenarnya kita berikan multivitamin yang bisa memenuhi kebutuhannya sesuai saja dengan AKG-nya. Nah, ini dia ya vitamin dan mineral ya. Nah, dapat rendah karena semua ini ya memang ya. Nah, seperti tadi disebutkan inadequate intake semua. Ya, nah apa dampaknya? Nah, beda-beda ya. Dapat meningkatkan progresi AIDS, demensia, cerebral, myelopathy, banyak. Nah, kalau A, progresi AIDS, beta karoten, jadi oksidasi stres, vitamin E, nah, progresi AIDS makin besar, oksidasi meninggi, mengganggu respon imun. Nah, vitamin D juga akan menekan lagi sistem imun. Selenium, nah, secara potensi akan meningkatkan progresi AIDS juga, melemahkan sistem imun, meningkatkan stres oksidatif. Zinc, nah, meningkatkan resiko HIV terhadap mortalitas, melemahkan sistem imun, impair healing process, ya, mengganggu proses penyembuhan. Dapat bisa menyebabkan penurunnya CD4. Ya, kalau Fe jadi anemia, progresi dari HIV dan infeksi. Ya, jadi vitamin mineral vitamin ini penting ya. Nah, karena kalau rendah ini tadi bisa terjadi. Oleh karena itu, indikasi suplementasi perlu dianjurkan. Sudah itu pasien HIV, ada juga pasien HIV itu dikasih terapi ARV. Ya, nah terdapat beberapa interaksi ARV terhadap gizi. Ya, ternyata ARV itu atau obat antiretroviral itu ya dapat mempengaruhi. Ada beberapa makanan zat gizi yang dapat mempengaruhi efektivitasnya ARV. Nah, ARV juga sendiri dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi. Efek samping ARV dapat mempengaruhi konsumsi makan. Kombinasi ARV dan makanan tertentu dapat menimbulkan efek samping. Ya. Nah, kemudian ini beberapa berkaitan dengan komplikasi berhubungan dengan antiretroviral terapi. Ya, ini apabila terjadi insulin resisten dan glukosa intoleran. Ya, ini bisa dibaca saja. Nah, cuman perlu diperhatikan bahwa bisa dari pengobatan ARV itu juga dapat menyebabkan dislipidemia. Ya, dan menyebabkan ini menurunnya HDL, rendahnya LDL kolesterol, tapi low LDL bisa tinggi, bisa meningkatkan trigliserida dan meningkatkan VLDL. Ya, itu perlu diperhatikan. Kenapa bisa terjadi dislipidemia pada pasien HIV? Ya, bagaimana bisa cek, bagaimana caranya mengcek? Ya, ini dia ya alurnya. Nah, ini obat-obatannya. Kalau high trigliserida, dikasih obat trigliserida, kita bisa kasih dia fish oil, ya. Lemak minyak ikan itu tinggi omega 3. Omega 3 itu tinggi antiinflamasi. Ya, selanjutnya akan diobati dengan obat-obat trigliserida dari teman-teman sejak interna. Nah, salah satu gejalanya kalau dislipidemia karena HIV dan berkaitan terhadap komplikasi karena obat ARV ini dia ya, terjadi body fat change, perubahan dari lemak tubuh, terjadi penumpukan di tengkuknya sini. Ya, nah, itu disebut Bofalham. Ya, terdapat central atau visceral fat akumulasi. Ya, sementara di wajah, di lim itu atrofi. Ya, seperti itu. Ini bisa dibaca. Nah, ini ya rekomendasi diet yang dianjurkan. Ya, kalau anoreksia, lebih sulit menelan. Nah, makanya harus diberikan diet makanan lunak, disebutkan menarik, porsi kecil tapi sering. Ya, minum pakai sedotan. Ya, kalau diare, bahayanya bisa langsung ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu harus diberikan makanan yang rendah laktos, rendah serat, rendah lemak, mengkonsumsi cairan seperti oralit. Ya, buah-buahan, buah rendah serat, tinggi kalium dan magnesium seperti pisang, alpukat. Kalau susah nafas, ya, dianjurkan tinggi lemak, pakai lemak yang MCT. Ya, lemak MCT itu banyak pada virgin coconut oil, ya, dan rendah karbohidrat. Makanya diberikan dalam posisi setengah tidur agar tidak mudah terjadi aspirasi. Jangan dalam kondisi baring, ya. Nah, jangan. Kemudian malabsorpsi lemak, ya. Nah, jadi dianjurkan pakai lemak nabati.
ya pakai MCT. Nah, karena kenapa pada malabsorpsi lemak kita kasih ajukan MCT? Ya, MCT adalah medium chain triglyceride. Ya, karena MCT itu karena rantainya yang kecil medium, dia mudah dipecah untuk menjadi energi. Ya, selain itu, ya, selain itu juga mudah diserap, ya. Nah, mudah diserap energi. Ini ada pada tadi virgin coconut oil, minyak kelapa murni. Ya. Nah, kalau demam, anjurannya adalah harus minum lebih dari 2 liter per hari. Ya. Nah, karena tadi banyaknya cairan yang keluar lewat keringat. Ya, jadi harus diganti. Kalau tidak, dehidrasi. Lunak, porsi kecil tapi sering. Terus penurunan berat badan. Nah, tinggi kalori protein, padat kalori, rendah serat, porsi kecil tapi sering. Nah, kalau sering muntah-muntah, porsi kecil tapi sering, menghindari aroma makanan yang merangsang. Begitu ya. Nah, ini kalian bisa baca saja ya, kalau sodium 1 dan 2, sodium 3 dan 4 itu bagaimana ini ya. Yang dianjurkan, ini ya yang safe produk ya, tinggi vitamin B12, kelapa, ya, kelapa dan produknya karena dia sumber MCT, wortel, ya, dia tinggi vitamin E, vitamin C, ya, untuk membentuk CD4, brokoli tinggi vitamin mineral Z, Fe, Mn, mangan ya, selenium, ya, bisa mencegah defisiensi zat gizi mikro dan membentukkan CD4. Siram hijau, ya, banyak mengandung vitamin neurotropik, vitamin B kompleks, ya, berguna untuk membentukkan CD4. Alpukat merupakan lemak yang baik, ya, lemak tinggi yang lemak yang baik, ya, lemak tersebut ada lemak yang tidak jenuh unsaturated tadi yang sudah dianjurkan, ya. Nah, itu adalah multivalent unsaturated, berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menurunkan LDL. Dan di samping itu juga mengandung glutation tinggi yang menghambat dapat replikasi HIV. Ya, konsumsi daging, susu, sayur, buah-buahan, gula, minyak, garam digunakan seperlunya. Bahan makan sebagian dalam bentuk matang, jangan yang mentah seperti sushi gitu, tidak usah dulu ya. Ini dalam bentuk matang. Nah, ini yang tidak dianjurkan, ya. Ubi jalar, kol, sawi, nangka durian karena dapat menimbulkan gas. Tinggi lemak jangan dulu, karena kalau tinggi lemak itu dapat meningkatkan massa transien di lambung, ya. Nah, jadi harus dikurangi. Yang merangsang jangan, ya, mentah, lalapan jangan dulu karena kita harus jangan dulu karena nanti takut ada bakteri, ya, bisa kita dapat tambahkan infeksi lagi. Oportunistik sebagai jangan diberikan, harus yang dalam bentuk matang. Ya, sudah itu. Nah, kesimpulannya, pasien dengan HIV akan mengalami metabolisme dan katabolisme tinggi, sehingga sangat rentan terjadi kondisi malnutrisi. Penambahan energi total pada pasien HIV serta komposisi makronutrien dapat memperbaiki WOSI pada HIV. Suplementasi multivitamin berefek positif bagi output pasien HIV/AIDS. Pola makan yang benar harus diperhatikan pada pasien HIV/AIDS untuk menunjang status nutrisi, proses hingga impact tetap berjalan. Edukasi gizi juga menjadi poin yang cukup penting, yang krusial dalam penanganan HIV/AIDS dengan melibatkan keluarga. Ya, oke. Terima kasih, adik-adik semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan bertanya. Tapi dok, pertanyaan saya, Siapa ada ini yang bertanya? tapi dok, atas nama Muhammad Dai dok. Oke, Dai. Tapi dok, pertanyaan saya mengenai HIV, bagaimana pengaturan gizinya jika pasiennya ini dia menderita HIV, kemudian dia menderita DM, kan secara tidak langsung pengaturan di sini dok saling berlawanan, di mana HIV dia membutuhkan nutrisi yang berlebih, tetapi untuk pasien yang DM ini ada batasan-batasan dalam nutrisinya dok. Bagaimana pengaturannya dok Tabe? Ya, ya, bagusnya pertanyaannya. Jadi kalau kondisi seperti ini dia ada HIV, ada DM-nya juga, ya. Sementara kalau DM itu
sudah penyakit metabolik juga ya. Nah, sudah penyakit kronik juga. Nah, sudah terjadi gangguan juga resistensi insulin, ya, glukosa yang tinggi. Nah, seperti tadi, kalau misalnya dia kondisi akut, ya, dia akan terjadi proses inflamasi yang meningkat. Kondisi akut akan terjadi proses hipermetabolisme yang tadi ya, akan meningkatkan dengan cepat itu kadar glukosa yang dalam darah, ya, secara tadi proses glikogenesis, glikogenolisis, ya. Nah, jadi harus ada ditambahkan dosis insulinnya. Ya, itu untuk fase awal. Nah, untuk setelah itu teratasi dulu, ya, jadi kita harus pantau kadar gula darahnya. Memang kalau kayak gini kita harus pantau kadar gula darahnya pasien. Ya, jadi gizi bekerja sama dengan internis, ya. Nah, kita akan secara simultan bersama-sama untuk mengobati pasien ini. Jadi pada saat kondisi fisik umum keseluruhan pasien sudah membagus, metaboliknya sudah mulai membaik, lihat dari profil lipid, profil GDS-nya sudah mulai menurun. Nah, kita mulai atur nih dietnya, ya. Kita atur dietnya. Kita terapi dia dengan terapi DM, ya, terapi DM. Jadi sesuaikan dengan dosis insulinnya, ya, dosis insulinnya berapa. Nah, terus kita hitung kebutuhan energinya yang tadi, kebutuhan energinya kita sesuaikan dengan stadium berapa dia. Nah, jadi setelah dapat kebutuhan energi, kita tahu dia stadium berapa, kita tambah total energinya itu. Nah, kita bikin nanti diet makannya, atau makannya pagi, siang, malam dengan selingannya itu sesuai dengan diet DM. Ya. Nah, sesuai dengan diet DM. Jadi, pakai makanan tadi yang seperti yang itu ya, kalau ada diare makanya harus rendah serat. Terus jumlah karbohidratnya yang kita harus, kan tadi karbohidrat bisa 60-75%, ya. Nah, kalau pada pasien DM dosis insulinnya berapa, GDS-nya berapa, nah itu kita pakai cukup bisa 50%, ya, 50%. Kalau dia GDS-nya stabil bisa kita naik sedikit, ya. Tapi kalau misalnya dia memang kondisi DM-nya yang kadar gula dosisnya sudah tinggi, yang tinggi, atau DM-nya GDS-nya yang masih cenderung tinggi, ya, batas normal sebelum terkontrol, ya kita cukup stabil dulu dengan 50%, ya, seperti itu. Nanti pemilihan karbohidrat dan makanan lainnya seperti yang tadi di slide, seperti itu, sama lagi dengan yang pada umumnya, ya. Nah, yang tinggi serat, kalau misalnya ada diare berarti kita kasih dia rendah serat. Tapi kalau dia diare kita kasih dia tinggi serat. Terus karbohidratnya pakai karbohidrat yang jangan yang sederhana, yang kompleks, karbohidrat kompleks. Gitu. Susunya jangan yang susu yang tinggi karbo, yang low karbo, yang tinggi protein, susu yang tinggi protein. Seperti itu, Dek. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Berarti memang harus didahulukan terapi DM-nya, Dok, sambil memantau kadar insulin dan GDS-nya, Dok, sambil jalan terapi HIV-nya, Dok. Iya, Dek. Jadi secara bersamaan gitu. Ya, secara bersamaan gitu. Jadi kita terapi HIV sekaligus DM-nya, ya, sekaligus kalau dia sudah dapat ARV, dia dari ARV. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi karena dia DM, maka komposisi yang susunan diet yang kita berikan harus seperti dengan diet DM, ya. Tapi untuk kebutuhan energi dan pemilihan jenis vitamin, mineral, makanan yang kita berikan, kita sesuaikan dengan stadium penyakitnya, keluhan dan gejalanya. Seperti itu. Dok, terima kasih banyak, Dok. Iya, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi
Dek yang ditanyakan? Mbak Reji? Jadi kalian perlu ketahui bahwa bukan hanya pada penyakit HIV ya, metabolisme, katabolisme, hipermetabolisme dan katabolisme yang terjadi itu hampir berlangsung juga pada penyakit-penyakit yang lain, infeksi yang lain, ya, untuk fase-fase awal, ya. Misal, tapi kalau fase penyakit-penyakit yang lain itu tidak menyerang tidak menyerang sistem imun, ya, dia cukup sampai di innate immunity, ya, immunity, kemudian advance. Nah, di sel T, sel B sudah berhenti infeksinya, ya, karena sel sudah masuk di sel T, sel B kita bisa mampu menangkap dan fagosit, menghilangkan, membunuh itu patogen dari infeksi, ya. Nah, jadi itu bisa selesai di situ. Beda memang kalau pada HIV. HIV karena yang diserang adalah memang sistem imunnya langsung, CD4 kita yang dia tinggal di situ, ya, viral load di situ, maka yang tadinya itu CD4 yang tadinya memang berfungsi untuk menangkap itu patogen-patogen penyakit virus, tapi justru virusnya tinggal di situ, nah justru tidak ada di tentaranya kita, begitu. Jadi itu sistem imunnya kita turun, nah itu yang perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Jadi kalau tidak ya kondisi imun semakin lama semakin menurun dan kondisi-kondisi yang tadi bisa terjadi, ya. Nah, tapi pada kondisi-kondisi penyakit-penyakit lain, Dek, ya, bukan hanya pada HIV, gitu. Nah, penyakit infeksi yang lain, kalau misalnya penyakit misalnya ya, yang bisa mengganggu sistem imun juga, misalnya kayak DM juga itu ya, DM yang kalau lama penyakit kronik itu dia bisa menekan juga sistem imun, ya, karena neuropati, ya, komplikasinya DM itu kan neuropati, ya, sistem sarafnya hilang. Nah, jadi kalau pasien injak luka, tidak tahu ada lukanya karena tidak rasa, infeksi masuk di situ, bakteri infeksi virus kah, bakteri apakah masuk lewat peredaran darah karena luka yang tidak dirasa. Nah, terus immunity juga terjadi di situ karena DM bisa merusak sistem saraf, ya, kalau tidak diobati dengan tepat dosisnya. Nah, itu bisa lama-kelamaan infeksinya itu merajalela dalam tubuh, Dek. Karena sistem imun kita yang rendah. Ya. Nah, ini yang tadi itu bagannya lingkarannya itu, jadi sistem imun yang rendah juga bisa meningkatkan tingkat infeksi yang tinggi. Ya, tingkat infeksi yang tinggi kalau tidak ditangani dengan tepat, dengan cepat, ya, infeksinya akan merajalela dalam tubuh. Nah, itu terjadi tadi gambar yang tadi bisa masuk, bisa fase tidak sadar, bisa masuk ke dalam sepsis, ya. Nah, sepsis, nah sistem imun sudah sangat turun. Nah, kondisi dari hiperkatabolisme, hipermetabolisme terus terjadi karena tidak dikasih terapi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, semakin sistem imun akan semakin turun. Nah, akhirnya mortalitas survival rate-nya itu menurun. Seperti itu. Ya. Nah, cuma kita sekarang lagi fokus di penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi seperti itu. Ada kalian mau tanyakan lagi? Udah Dek. Udah Raji? Kalau ada pertanyaan, ya mungkin kita cukupkan Midi kuliah tak ini. Ya. Tadi ya dong. Semoga apa yang saya sampaikan tidak terlalu sulit jadi adik pahami, semoga bisa dimengerti. Ya, semoga bertambahlah sedikit ilmunya, pengetahuannya, bermanfaat buat adik-adik semua, ya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.